Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang bertemu lagi dengan Ibu. Masih tetap belajar di rumah ya. Sekarang materinya tentang pewarisan sifat. Kalian masih ingat tentang sifat fenotip, genotip, monohibrida dan dihibrida ya. Gen, kromosom, alela itu harus udah paham ya, itu pertemuan kemarin ya. Sekarang kita lanjut saja dengan persilangan monohibrida. Mono itu satu sifat beda dan dihibrida dua sifat beda. Perhatikan di slide sok sambil. Monohibrida, mono itu adalah satu sifat beda. Contoh ya. Contohnya pohon batang tinggi disilangkan, jadi tanda kali ini disilangkan atau dikawinkan ya dengan pohon batang pendek. Kalau batang tinggi lambangnya T besar harus dua nulisnya ya. Nah, namanya homozigot dominan. Ini pendek harus ditulisnya lawannya yaitu T kecil. Jadi lawan dari tinggi pendek. Ini namanya sifatnya resesif. Itu contoh yang monohibrida. Sedangkan yang dihibrida dua sifat beda. Contohnya bulat kuning, B besar, bulatnya B besar, kuningnya K besar. Sama kisut hijau, kisutnya B kecil, kuningnya hijaunya K kecil. Jadi kisutnya B kecil, hijaunya K kecil. Itu dua sifat beda. Atau B besar atau bunga merah ya, tinggi dan merah dengan pendek dan putih. Sekarang khusus kita pelajari ke persilangan monohibrida ya. Sekarang persilangan monohibrida. Tadi monohibridanya tingginya dominan. Dominan itu menguasai ya. Sifat yang menguasai atau menutupi. Disilangkan dengan tanaman berbatang pendek rendah. Kalau ini dominan berarti lawannya resesif. Kalau resesif itu sifat yang tidak muncul atau sifat yang tertutupi. Nah, persilangan pertama langkah-langkahnya harus ada orang tua atau parental ya, orang tua. Orang tuanya tuh batang tinggi, disilangkan dengan batang rendah. Kalau udah ada orang tua maka langsung ke gamet. Gamet atau sel kelamin ya. Gamet atau sel kelamin. Karena ini lambangnya T berarti gametnya diambil separohnya ya. Satu, kan ini sama ya udah satu aja. Ini rendah T kecil. Anaknya keturunannya langsung gabungkan dari gamet itu. Jadi T besar dan T kecil. Ini T besar T kecil namanya genotip. Tapi yang muncul kelihatan tinggi. Artinya sifat T menutupi sifat T besar menutupi sifat T kecil. Ini namanya hasilnya tinggi. Nah, sekarang keturunan yang menghasilkan pada cucunya atau pada F2. Pada F2 itu berarti tinggi, sifat tinggi T besar T kecil disilangkan dengan sifat tinggi T besar T kecil. Gametnya ada dua. Ada T besar, ada T kecil, ada T besar dan T kecil. Nah, ini bertemu secara acak. Ini namanya hukum Mendel 1. Nanti gamet-gamet ini akan berpisah dan bertemu secara acak. Nah, lihat di dalam tabel ini ya. Nah, ini pada F2 tadi ya, yang T besar T kecil ini namanya tabel punet atau papan catur. Jadi untuk menyilangkan harus menggunakan ini nomor 1 nih. T dari jantan dan T dari betina. Ketemulah jadi T besar muncul tinggi. Terus yang tabel berikutnya T besar T kecil ini dari jantan, ini dari betina dan seterusnya ya. Ini sampai dihasilkan 3 tinggi dan 1 pendek. Ini dari keturunan kedua tuh diperoleh.
Keturunan kedua diperoleh genotip. Sekali lagi genotip gen ya. Gennya 1 T besar itu namanya homozigot. 2 T besar T kecil namanya heterozigot. T kecil homozigot resesif, ini dominan. Ini atau 25%, 50 dan 25. Sedangkan yang munculnya, yang terlihatnya itu fenotipnya, batang tingginya ada 3, batang rendahnya ada 1 atau 75:1 ya. Ya, terus ya 3 tinggi dan 1 rendah atau 75:25. Itulah persilangan monohibrida. Tugas kalian di buku paket yang kemarin esai ini nomor 1 dan nomor 2, kerjakan seperti ini ya. Sekarang langsung yang di hibrida. Kalau ini persilangan dengan membawa sifat gen sama kuat. Gen sama kuat itu disebut dengan intermediate ya, atau semi dominasi. Di sini orang tuanya merah dan orang tuanya putih. Gametnya merah M besar, putih M kecil. Keturunan kesatunya M besar dan M kecil. Maka kalau berlambang M besar dan M kecil akan merah muda atau ros ya. Sekarang pada keturunan keduanya ya tadi cuma tinggal bedanya tadi. Keturunan keduanya ini namanya tadi intermediate atau semi dominan. Akan 1 merah. Kalau gen merah semua baru merah, tapi kalau gennya merah M besar dan M kecil jadi pink atau rose. Ini putih. Jadi dalam satu pohon ada bunga merah, ada bunga pink dan ada bunga putih seperti kembang kertas atau bougainville ya, macam-macam ini dengan hasil persilangan seperti ini. Nah, perbandingannya 1:2:1. Nah, perbandingan genotipnya M besar berarti M besar M kecil merah 1, rose 2 atau pink ya, putih 1. Jadi 25:50:25. Ini 1:21 sama ya. Udah itu untuk jadi monohibrida ada 2 jenis, ada yang sifat dominan, ada yang sifat semi dominan atau intermediate. Nanti kalau kalian mengerjakan soal harus disesuaikan dengan instruksinya ya. Sekarang lanjutkan dengan persilangan di hibrida. Sok persilangan di hibrida berarti 2 sifat beda nih. Tanaman mangga buah besar rasa asam. Nih, lihat. Besar tapi asam disilangkan dengan tanaman mangga kecil tapi rasa manis. Maka nih persilangan orang tuanya ini ada 2 sifat beda. BMM, besar asam, kecil manis ya. Ini untuk mengambil sifat unggul. Maka ini gametnya BM. Diambil setengahnya ya, gamet BM. Gamet besar ini gamet asam. B gamet kecil gamet manis. Pas keturunan pertamanya akan besar manis 100%, semua di pohon mangga itu besar manis. Nah, itulah untung persilangan untuk mengambil sifat-sifat yang unggul. Nah, sekarang besar manis heterozigot disilangkan dengan besar manis heterozigot. Nah, gametnya begini. Gametnya B M besar, B M kecil, B kecil, M kecil, M kecil, M kecil. Ini hukum segresi ya. Saat pembentukan gamet B besar, B kecil. Ini gamet-gametnya ada 4 macam. Jadi gamet itu kalau sifat bedanya ada 2, berarti sifat beda, jumlah sifat beda pangkat 2 pangkat N. 2 dipangkatkan sifat beda. Misalnya kedua, kalau sifat bedanya 2 maka 4. Jadi sifat bedanya ada 4. Nah, sekarang dibikin lagi tabel. Nah, pengen ada nomor tabel. Gamet tadi ya kan, gamet udah ya. Ini pada saat persilangan dibuat tabel seperti ini. Pada kolom 1 ini besar manis. Tulisin kalau besar manis, besar manis, besar manis, besar manis. Harusnya tulisin ya, besar manis. Nah, ini baru besar asam.
besar manis, ini besar asam nih, ini besar asam. Ini diambilnya lurusan dari atas bawah ya, lurus. Ini ada, ini besar asam. Terus, nah ini ada kecil manis. Ini ada kecil asam. Jadi dari 16 buah itu hanya satu yang menghasilkan kecil. Nah, fenotipnya akan muncul itu 9 besar manis, 3 besar asam, kecil manis, dan 1 kecil asam. Nah sekarang kalau ada misalnya di dalam satu pohon ada ini kan jumlahnya berapa? 16 ya, di 16 ada 180 mangga ya. Berapa yang besar manis? Kalau yang besar manis itu berarti kalau 180 itu 9 180 per 16 ini total semua kali 180. Yang dikotret ya. Kalau asamnya pasti tinggal akan ada asamnya itu kan 16, akan ada asamnya itu 1 per 160, 1 per 16 kali 160. Berarti akan ada 16 yang asam ya. Itu ini ada potretan lagi. Contoh soal dari persilangan hibrida ya. Tadi kan 9 banding 3 banding 3 banding 3 itu kalau dijumlahkan jadi 16 ya. Nah, contoh soal bisa bila di dalam satu pohon itu ada 160 buah mangga. Maka hasilnya berapa yang manis besar? Yang manis besar itu kan 9 dibagi 16. Ini 16 kali 160 kan jumlahnya. Jadi hasil di dalam satu pohon itu 90 yang besar manis. Sedangkan yang besar asam 3, ini lihat perbandingannya 3 dibagi 16 kali jumlahnya 160 totalnya jadi 30. Besar kecil juga kecil manis 3 per 16. Nah kecil asam itu cuma 1 perbandingannya dibagi 16 hasil 10. Inilah contoh persilangan monohibrida ya. Sok sudah selesai. Ya ini tambahan ya. Sebenarnya kan ini pekan kemarin sudah, cuman untuk ini penyakit menurun pada manusia yang diturunkan dari orang tua, yang penyakit yang dibawa oleh gen dan tidak dapat disembuhkan atau kecil kemungkinannya dapat diturunkan kepada anaknya, bersifat homozigot resesif atau gen latel. Ini contohnya hemofili. Hemofili itu darah sukar membeku, darahnya sukar membeku, namanya hemofili itu ya. Albino, kulitnya tidak memiliki pigmen atau bule, itu orang tuanya ada kulitnya putih, rambutnya putih, itu albino. Ada buta warna, tidak dapat membedakan warna yang jelas, itu dibawa dari keturunan ya. Jadi itu penyakit yang menurun. Sekarang kalau misalnya ginjal, jantung, paru-paru diturunkan apa tidak ya, silahkan jawab sendiri. Sudah? Anak-anak, itulah penjelasan dari Ibu hari ini. Sekali lagi untuk tugas ya. Tugasnya masih menyambung yang kemarin. Kenapa Ibu ulang? Karena yang kemarin kalian belum pada ngumpulkan untuk esai di nomor 1, 2, 3. Perbaiki seperti contoh yang Ibu jelaskan ya. Sekian dari Ibu untuk tugas nanti kalian, untuk tugas hari ini, tugas tambahan hari ini silakan nanti di slide. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.